Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Kris, selamat pagi Pak Simon, Pak Ibu Eva, selamat pagi Bapak Ibu Guru, dan tak lupa selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan dan orang tua yang kami hormati. Mari sebelum kita mengawali hari ini kita berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah kami yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan hari ini Bapa, kami rindu untuk bisa mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Melalui sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji dan kami akan menyembah Tuhan. Terlebih ketika kami menjalani hidup ini, kami mau hidup kami berkenan di hati Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ketika kami membuka mengawali hari ini dan ketika kami mengakhiri hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Papa Mama kami, berkati Bapak Ibu Guru yang di sekolah, berkati orang-orang yang kami kasihi, keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Allah kita adalah Allah yang besar. Lagu sekolah minggu yang sudah lama sekali kita akan pujikan kembali ya. Mari Pak Kris. Kebenaran firman Tuhan, kita akan memujikan satu pujian. Kita percaya bukan karena kita melihat ya, tapi kita percaya karena kita punya iman. Dan iman kita adalah iman yang benar ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak, siapkan hatimu. Kita akan pujikan pujian ini bersama. Tiada yang
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku hanya di dalam-Mu Tuhan, hanyalah di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Tundukkan kepalamu dan pusat kepada Tuhan. Bapa, kami bawa anak-anak kami, keluarga besar SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa melalui firman yang akan kami bacakan. Berikan kami hikmat sehingga kami bisa menangkap apa maunya Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Bapa supaya hati kami benar-benar tertuju kepada Engkau. Kami menyerahkan seruan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana, sehat semua? Amin. Anak-anak, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, itu hal yang luar biasa ya. Sementara di sana ada yang sakit, di sana ada yang opnam di rumah sakit, ada yang mengalami penderitaan. Bersyukur kita masih bisa menghirup udara dengan tanpa ada alat di hidung kita. Kita masih bisa berjalan tanpa bantuan tongkat. Kita masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kita masih bisa menyapa teman-teman di sekolah. Itu luar biasa ya. Untuk itu mari kita syukuri setiap apa yang Tuhan sediakan di setiap paginya kepada kita. Syukuri walaupun itu berkatnya mungkin dianggap sudah wajar Bu, setiap hari juga bangun pagi, ketemu teman-teman. Itu bukan hal yang wajar. Itu adalah anugerah. Karena apa? Belum tentu loh ya, ketika kita tidur bangun kita masih bisa bernafas. Bablas ya. Ada yang seperti itu. Makanya kalau kita bangun pagi masih bisa bernafas, ucapkan puji Tuhan ya. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang apa toh? Percaya walaupun tidak, iya betul, tidak melihat. Zaman sekarang kalau tidak ada bukti tidak percaya Bu ya. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa dibuktikan, ini lo buktinya, untuk percaya itu susah ya. Ya Pak ya, betul ya. Untuk percaya susah, harus ada bukti dulu. Tapi kita kembali ke firman Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Oh itu nggak gampang loh. Percaya tapi dia tidak melihat, itu tidak gampang ya. Itu dibutuhkan suatu iman yang benar-benar imannya itu teguh di dalam Tuhan. Tidak gampang seperti itu. Nah ceritanya gimana? Ceritanya begini, dengarkan ya. Nah di sebuah rumah itu tinggal 2 orang, nenek sama cucu.
Ya, kalau nenek itu biasanya sudah tua ya. Kalau cucu itu ya ini usianya seusia kalian, usia SD. Nah, nenek ini sebagai tulang punggung. Tahu enggak tulang punggung itu apa? Iya, dia itu yang harus bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupannya, yaitu cucunya dan dirinya sendiri. Si nenek ini dengan sangat penuh kasih, karena nenek ini percaya Tuhan ya, dia selalu mendidik cucunya ini takut sama Tuhan. Bari percaya, kalian juga pasti demikian toh? Orang tua kalian juga mendidik kalian takut sama Tuhan toh? Iya, nah seperti itu. Sama dengan si nenek ini. Si nenek ini selalu memberikan kepada cucunya itu nasihat-nasihat. Kalau bangun pagi, ayo jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa kamu doakan bangsamu, jangan lupa doakan orang-orang di sekitarmu. Kamu harus berdoa syafaat untuk mereka. Nenek ini selalu ajarkan pada sang cucu, sehingga sudah menjadi kebiasaan sang cucu ini senantiasa suka berdoa. Ada kalian di sini yang suka berdoa? Puji Tuhan, anak-anak SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi semuanya bisa berdoa, ya. Iya. Nah, suatu saat anak-anak, ternyata nenek ini divonis. Apa ya divonis itu? Apa Pak sih mau divonis itu apa Pak bahasanya? Dipastikan, terima kasih Pak I. Dipastikan sakit kanker. Aduh, sedih deh. Sedih sekali. Si cucu ini setelah mendengar bahwa neneknya itu sakit kanker, aduh, dia jadi sedih anak-anak. Ya gimana kalau nenek nanti mati? Ya, aku sama siapa? Gak ada teman. Siapa yang mau menafkahi? Anak ini senantiasa, aduh, dia juga sebagai manusia dia takut. Tapi sang nenek itu luar biasa, ya. Sekalipun dia saat itu dikatakan menderita sakit kanker, tapi nenek ini percaya. Sekalipun, wah, angel ini ya kata-kata sekalipun. Sekalipun nanti aku ndak tertolong, tapi aku percaya aku selamat karena aku percaya Tuhan Yesus. Namun demikian nenek ini tetap juga berdoa, tetap juga periksa ke dokter. Setiap malam sang cucu selalu mendoakan neneknya. Ya, selalu mendoakan. Tiap malam dia berdoa untuk neneknya. Namun memang tidak kunjung sembuh-sembuh. Neneknya tidak semakin membaik keadaannya. Justru semakin hari kesehatannya semakin menurun. Kalau dulu bisa berjalan, sekarang dia harus tertidur di atas pembaringan. Kalau dulu masih bisa makan sendiri, sekarang harus disuapi. Susah ya anak-anak seperti itu ya. Dia sudah berdoa, dia minta kesembuhan sama Tuhan, tapi seolah-olah kok Tuhan tidak dengar ya. Tuhan, ini nenekku sakit, nanti kalau nenekku meninggal aku bagaimana? Aku tinggal sama siapa? Tapi luar biasa neneknya selalu memberi nasihat. Jangan takut. Meskipun seandainya kalau nanti aku tidak tertolong, percayalah bahwa nenek sudah ada di tangan Tuhan. Kamu gak usah khawatir. Anak-anak sulit untuk mempercayai sesuatu yang itu belum ada buktinya, ya, sulit sekali. Tapi kita mau belajar. Firman Tuhan mengatakan, percayalah sekalipun kamu tidak melihat, karena hidup kita bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Nah, lanjut cerita ya. Ternyata si nenek ini tidak sembuh. Tuhan panggil pulang ke surga. Namun di balik peristiwa yang menyedihkan itu, Tuhan memberikan suatu jalan keluar. Si anak ini pun dipungut atau diasuh oleh orang tua asuh yang baru, yang tidak kalah sayangnya dengan si nenek. Nah, puji Tuhan, haleluya. Ternyata rencana Tuhan itu indah ya. Sekalipun neneknya meninggal,
Dia tidak bisa ketemu neneknya lagi di dunia, tapi dia percaya nanti dia akan bertemu dengan neneknya di surga. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, seringkali kami baru percaya ketika mata kami dibuktikan dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kami mau. Namun firman-Mu mengatakan, biarlah kami bisa percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, mungkin di dunia ini banyak hal-hal yang itu tidak sesuai dengan keinginan hati kami. Namun kami rindu, biarlah hidup kami ini boleh mempercayai dan mempercayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah kami bacakan dan kami renungkan bersama. Biarlah ini menjadi rema, menjadi berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tangkap pesan yang ada di situ dan kita lakukan bersama. Siap untuk melakukannya? Amin. Amin ya. Biarlah hidup kita berbuah di dalam Tuhan. Sekali lagi kita akan angkat pujian yang pertama, yaitu Allah kita adalah Allah yang besar. Mari Pak Kris. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia.